Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidanili dan di video kali ini saya akan membahas hal yang berhubungan dengan persalinan. Pertama-tama saya akan ucapkan selamat bagi bunda-bunda yang mungkin pada hari ini sedang menunggu proses persalinannya atau bunda-bunda mungkin uh, sedang menghadapi proses persalinannya. Nah, kenapa saya beri selamat? Karena Anda adalah termasuk orang yang beruntung, orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk hamil dan akhirnya melahirkan. Karena banyak wanita di luar sana yang menginginkan posisi seperti Anda. Jadi Anda harus bersyukur. Karena dengan Anda bersyukur, maka Anda akan ikhlas dan menikmati proses persalinan ini. Dan pada akhirnya proses persalinan Anda berjalan dengan lancar. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang tanda-tanda persalinan. Nah, tanda-tanda persalinan ini akan muncul setelah usia kehamilan 37 minggu ke atas. Ya. Jadi, jika tanda-tanda persalinan muncul di usia kehamilan di bawah 37 minggu, maka harus diwaspadai karena ditakutkan terjadi persalinan prematur. Nah, tanda persalinan yang pertama yaitu kontraksi rahim. Nah, adanya kontraksi rahim, maka si ibu akan merasakan sakit perut yang menjalar ke pinggang dan bagian perut bawah. Dan rasa sakit ini adalah hal yang wajar, hal yang normal dialami oleh ibu bersalin. Ya, jadi nggak boleh panik, nggak boleh berpikir negatif, ya, harus dinikmatin. Rasa sakitnya akan hilang pada saat bayinya keluar, ya. Tanda selanjutnya yaitu keluarnya lendir bercampur darah. Ya, jadi keluarnya lendir bercampur darah itu juga hal yang normal, hal yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan. Karena lendir bercampur darah ini keluar karena terjadinya proses pembukaan mulut rahim. Karena di sepanjang masa kehamilan, mulut rahim dalam keadaan tertutup rapat, ya. Tapi setelah menjelang persalinan, mulut rahim ini akan membuka sedikit demi sedikit, ya, dan diiringi oleh lendir. Nah, darahnya dari mana? Dari peregangan mulut rahim ini. Karena dengan adanya peregangan mulut rahim dan leher rahim, ini banyak banget pembuluh darah, pada akhirnya ada bercak darah, sedikit darah, ya. Nah, darah ini tidak berbahaya asalkan tidak yang berlebihan. Dan cepat atau lambatnya pembukaan mulut rahim ini sangat dipengaruhi oleh kontraksi rahim, ya. Jika kontraksi rahimnya sangat sering, maka pembukaan mulut rahim akan cepat. Gitu ya. Dan sebaliknya, jika kontraksi rahimnya jarang, maka pembukaannya akan lambat. Gitu. Dan pembukaan mulut rahim ini ada dua fase, yaitu pembukaan 1 sampai 3 cm, yaitu dinamakan fase laten, dan pembukaan 4 sampai 10 cm dinamakan fase aktif. Selanjutnya adalah pecahnya atau keluarnya ketuban. Nah, pada umumnya keluar atau pecahnya ketuban ini di pembukaan 9 sampai 10 cm. Tapi ada juga ketuban pecah sebelum adanya tanda-tanda persalinan yang lain. Belum ada kontraksi, belum ada keluar lendir campur darah, atau dalam pemeriksaan dalam belum ada pembukaan, ya. Jadi ini harus diwaspadai ya bunda-bunda. Jadi jika dari pecahnya ketuban sampai 12 jam ke depan tetap tidak ada tanda-tanda persalinan, maka kita sebagai bidan harus segera mengambil keputusan, yaitu dengan merujuk ke rumah sakit atau ke dokter spesialis kandungan. Tapi kita harus mengesampingkan hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan buruk pada persalinan. Karena pada dasarnya itu persalinan adalah suatu hal yang fisiologis atau hal yang normal, hal yang alami, ya. Jadi kita harus yakin bahwa kita adalah wanita sehat dan menghasilkan atau melahirkan anak yang sehat, ya. Doa terus, ya, dalam menghadapi persalinan kita harus doa terus, minta dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Persalinan ini lancar dan sehat ibu dan bayi. Nah, itu tadi sedikit informasi tentang tanda-tanda persalinan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.